Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Lebih dari 10 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kader PD Perjuangan Harun Masiku hingga kini masih belum ditangkap KPK. Informasi yang beredar Harun Masiku sebenarnya sudah di Jakarta, namun keberadaannya belum terungkap hingga sekarang. Kita akan lihat keterangan resmi dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Harun Masiku sudah keluar dari Indonesia sejak 6 Januari 2020 atau 2 hari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya Harun terbang ke Singapura. Namun ada investigasi dari media Tempo menunjukkan Harun sebenarnya sudah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari. Bahkan Tempo merilis foto yang disebut sebagai foto Harun ketika datang di Terminal 2F. Tempo menyebut keberadaan Harun sengaja ditutup-tutupi. Benarkah Harun Masiku dengan sengaja disembunyikan? Jika benar disembunyikan, siapa yang menyembunyikan dan apa tujuannya? Pertanyaan kemudian diarahkan ke KPK. Mengapa Komisi Anti Rasuah terkesan bertindak pasif dalam mengungkap kasus suap Harun Masiku? Hingga kini Harun Masiku keberadaannya belum terungkap, dia juga belum ditangkap, status Harun belum DPO, dan tidak jelas apakah polisi sudah bekerja sama dengan Interpol untuk memburu Harun di luar negeri. Selain itu, KPK juga belum menggeledah kantor PDI Perjuangan, padahal KPK sudah menyatakan bakal menggeledah kantor PDI Perjuangan pekan lalu. Apa sebetulnya yang menghambat KPK? Langkah KPK yang pasif ini berbanding terbalik dengan langkah PDI Perjuangan. Setelah kadernya atau mantan kadernya ditetapkan sebagai tersangka, PDI Perjuangan aktif membentuk tim hukum yang mempertanyakan proses penyelidikan KPK. Yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan ialah tim KPK tidak mampu menunjukkan izin yang valid untuk menggeledah kantor PDI Perjuangan pada Kamis 9 Januari lalu. Tim hukum juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti KPU dan Dewan Pengawas KPK. Akan kemanakah muara kasus suap yang melibatkan Harun Masiku? Benarkah ada fakta yang ditutupi dalam kasus ini? Kami akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Ada koordinator dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan, Iwayan Sudirta, dan nanti akan bergabung bersama saya di sini adalah peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Oce Madril. Saya akan ke Pak Wayan terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Wayan. Silakan duduk, Pak Wayan. Ya. Jadi Pak Wayan, ada dugaan bahwa Harun Masiku ini sengaja disembunyikan lah, sampai sekarang belum jelas lah di mana keberadaannya. Apa sebetulnya upaya atau adakah upaya dari tim hukum PDI Perjuangan untuk juga melacak keberadaan dari Harun Masiku? Upaya ada, tapi harus sesuai dengan kondisi dan posisi PDI Perjuangan. Posisi PDI Perjuangan tidak mungkin menyembunyikan itu karena itu sebuah tindak pidana. Tapi menghimbau agar yang bersangkutan menyerahkan diri itu kewajiban moral. Mengambil tindakan seperlunya berdasarkan kewenangan partai bukan urusan tim hukum. Tapi pastilah di setiap pelanggaran di PDIP Perjuangan itu ada sanksinya. Jangankan hal yang besar, yang kecil juga ada. Oleh karena itu jangan mengaburkan posisi PDI Perjuangan seolah-olah bersatu padu menghadapi KPK, melindungi orang-orang yang menjadi tersangka, menyebabkan PDI Perjuangan terkesan melawan KPK. Iya. Ini kan kesannya sekarang seperti sedang berhadap-hadapan. Ya, apa sebetulnya yang dibela Pak Wayan dari dibentuknya tim hukum ini? Apa yang ingin diperjuangkan? Yang dibela, ini pertanyaan yang menarik. Yang dibela pertama KPK. Karena KPK sebagai institusi yang baik, tapi kalau ada oknum di dalamnya yang suka membocorkan rahasia, itu mau kita kritisi. Rahasia yang mana sih ini yang dimaksud Pak Wayan? Rahasia penyidikan. Nah, itu berulang-ulang, bukan baru. Termasuk dalam dan kasus semua orang nggak boleh menutup mata, termasuk Metro nggak boleh menutup mata bahwa mereka apakah yang dimaksud itu. ini termasuk dalam kasusnya Harun Masiku? Termasuk dalam kasus ini. Bagaimana seseorang bisa dengan mudah menuduh Sekjen terlibat? Dari mana datanya? Sekjen mengeluarkan uang, mana datanya? Apa boleh orang diadili dengan opini atau dengan hayalan? Tunggu, ini yang dimaksud KPK atau bagaimana? Ya. Siapa yang membocorkan? Apakah itu KPK nah, yang sekarang membocorkan? tanya pada KPK, mau nggak jujur? Betul nggak di antara KPK itu ada orang-orang yang sangat baik seperti Dewas, komisioner dan sebagian karyawan? Tapi kan ada orang yang merusak KPK dengan cara membocorkan rahasia. Kedua dengan cara melanggar hukum.
bertugas tapi melanggar hukum, menyebabkan citra yang bagus dari KPK itu runtuh. Misalnya datang ke PDI Perjuangan, ke kantornya, mengatakan akan melakukan penggeledahan. Mana mungkin penggeledahan itu ada, orang awam sekalipun belajar hukum semester pertama, nggak mungkin ada penggeledahan kalau masih status penyelidikan. Berbeda penyelidikan dengan penyidikan. Penyelidikan berarti belum punya upaya paksa. Bisa menggeledah kalau udah ada penyidikan. Di jam 7.15 belum ada tersangka, nggak mungkin ada penggeledahan. Tapi ada petugas yang mengibas-ngibaskan surat tugas yang mengatakan inilah surat penggeledahan. Dengan mudah dibantah. Siapa yang bantah? Juru bicara. Juru bicara KPK menyatakan itu hanya pengamanan tempat. Dari sana saja sudah jelas. Pak Wayan, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi dari dugaan ada internal KPK yang membocorkan informasi ini itu sehingga membentuk persepsi publik. Apakah ini kan tuduhan yang sebetulnya cukup serius? Apakah memang sudah ada nama-namanya siapa internal KPK itu dan apakah sudah dilakukan tindak lanjut? Pasti Dewan Pengawas akan tahu itu. Pasti media lebih tahu. Dilaporkan? Pasti media lebih tahu. Dan kami sudah melaporkan ke Dewan Pengawas mana yang harus dibersihkan dari KPK karena KPK ini bukan lawannya PDI Perjuangan. Saya sebagai salah satu pengacara yang menolak kasus korupsi sejak dulu sampai sekarang, yang selalu mengirim delegasi DPD RI berpuluh-puluh setiap KPK terancam, karena di DPD itu saya membentuk Kaukus Anti Korupsi. Itu sayang banget sama KPK. Tapi menjadi kaget ketika banyak masalah yang muncul di KPK, seperti misalnya bagaimana penyadapan ini yang seharusnya hanya untuk kasus korupsi, tapi pembicaraan masalah wakil presiden bisa disadap. Baik. Supaya tidak fokusnya terpecah, Pak Wayan, saya ingin tahu apakah tadi yang dilaporkan internal KPK itu hanya sekedar melaporkan ada internal KPK atau sampai sudah jelas menunjuk ini nama-namanya? Ya, yang namanya laporan itu kan terjadi tindak pidana. Kalau siapa dan pasal berapa, sanksi apa itu urusan mereka. Dan kami ketika ketemu Dewan Pengawas, suasananya sangat bagus. Tidak ada kesan kami melemahkan KPK, tidak ada kesan kami mengadu domba, tidak ada kesan kami memanfaatkan Dewan Pengawas secara salah. Karena yang kami lakukan bukanlah melapor kasus korupsi, tapi melapor kepada Dewan Pengawas tentang adanya oknum-oknum yang patut diperiksa. Contohnya, yang datang ke kantor DPD PDI Perjuangan yang di Jalan Diponegoro itu siapa? Kenapa itu mereka bisa datang mengaku akan menggeledah padahal statusnya masih di penyelidikan? Sekalian saya tanya nih sama Pak Wayan, kan sudah bertemu dengan Dewan Pengawas. Sudah. Sampai sekarang kami sebetulnya juga belum mendapatkan jawaban apakah sebetulnya izin untuk menggeledah kantor PDI Perjuangan itu sudah diajukan tetapi belum direspons oleh Dewan Pengawas atau sama sekali belum diajukan. Mumpung Pak Wayan sudah bertemu dengan Dewan Pengawas dan saya yakin Pak Wayan menanyakan hal yang sama, apa jawaban dari Dewan Pengawas, Pak? Saya tidak menanyakan apakah sudah keluar izin atau belum, tapi saya memastikan pada Ibu Albertina, karena dia juga ahli dalam hukum acara pidana, Bu, saya pastikan belum ada izin, karena waktu itu tidak mungkin dikeluarkan izin kalau belum ada penyidikan. Tidak ada upaya paksa kalau belum ada penyidikan. Itu yang saya sampaikan. Jadi oleh karena itu, kalau sekarang apakah izin ada atau tidak, diajukan atau tidak, itu internalnya KPK. Pertanyaannya, ngapain pula ngurus izin untuk menggeledah kantor PDI Perjuangan? Apa perlunya? Apa yang mau dicari di sana? Bukannya yang digeledah itu yang berkaitan dengan kejahatan. Anda merasa tidak ada kepentingannya kantor PDI Perjuangan digeledah? Tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Kalau misalnya, anggaplah salah satu anggota KPK staf terlibat suap. Mau nggak KPK digeledah gedungnya? Tapi kejadian yang sama pernah dilakukan KPK terhadap kasus yang lain. Misalnya waktu itu menggeledah kantor PKS karena ketua umumnya tersangkut. Jadi sebetulnya ini juga bukan hal baru. Memang di PDI Perjuangan ada yang terlibat. Nggak ada pengurusnya terlibat, nggak ada. Apalagi ketua umum. Sekarang saya balik.
Di tempat lain sekjennya menjadi tersangka diadili kok nggak digeledah. Jadi ini menjadi pertanyaan. Ada apa? Ini menjadi pertanyaan ya. Oleh karena itu mari dukung KPK dengan cara mengkritisi. Mari perkuat KPK agar dia bersikap adil, agar mengikuti aturan. Nah, kalau ingin menggeledah kantor PDI Perjuangan di pasal 74 ayat 4, bukankah hasil penyitaan penggeledahan itu harus dititipkan pada tersangka atau keluarganya? Waktu itu jawaban dari Ibu Albertina apa, Pak? Oh, dia secara umum saja. Saya terima ini, akan saya pelajari. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah berdasarkan aturan yang ada. Baik. Saya selesaikan dulu. Orang yang harus disita itu kan yang berkaitan dengan status tersangka, barang tersangka atau menjadi alat kejahatan bagi tersangka. Kalau nanti ada penggeledahan penyitaan, dititipkan kepada tersangka yang mana? Orang tidak ada dari pengurus PDI yang menjadi tersangka. Pak Wayan, oleh karena itu nggak mungkin lah ada penggeledahan kita lanjutkan di PDI lagi. Perjuangan. Nanti kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Wayan, tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan lagi ada satu narasumber yang bergabung di sini, peneliti Pukat UGM, Oce Badril. Mas Oce, selamat malam. Selamat malam. Sudah bergabung dengan Pak Wayan ya, Ketua Pukat UGM. Mohon maaf saya ralat. Sekaligus ini, Pak Wayan, saya juga ingin meralat tadi pemberitaan yang kami sampaikan di program sebelumnya, Prime Time News Metro TV, yang menyebutkan bahwa Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Yasona Lauli masuk dalam anggota tim hukum PDI Perjuangan yang mengusut kasus Harun Masiku. Kami ralat bahwa Menkumham, atau di sini lebih tepatnya Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundangan PDI Perjuangan Yasona Lauli itu tidak termasuk, Pak Wayan ya, dalam tim hukum PDI Perjuangan yang saat ini menangani kasus yang terkait dengan Harun Masiku ini. Jadi waktu itu kehadirannya hanya sebagai Ketua DPP yang mengumumkan siapa saja yang termasuk dalam tim hukum ini. Pas 100%. Ya. Mantap. Baik, sekaligus ini Pak Wayan, saya langsung ingin menanyakan soal kehadiran Pak Yasona Lauli. Memang di situ hadir sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundangan, tapi halayak juga mengenalnya sebagai Menkumham. Ini akhirnya dikritisi, Pukat misalnya mengatakan bahwa ini rawan konflik kepentingan. Apa tanggapan dari Pak Wayan? Kalau Pukat nggak bicara begitu, bukan lembaga anti korupsi namanya. Saya dulu juga seperti itu, karena saya pendiri Bali Corruption Watch, saya pengacara ICW. Pikiran-pikiran kita waktu itu ya sama seperti itu. Tapi kalau saya harus mengklirkan karena kita sesama anti korupsi, boleh dong seorang ketua DPP membacakan itu karena tidak ada larangan. Boleh dong membacakan itu kalau di luar jam kerja. Kalau kita lihat juga, kan nggak pakai atribut-atribut yang memastikan dia terlalu menampilkan dirinya sebagai orang partai. Lihat pakaiannya. Pakaiannya itu bisa diterima banyak pihak bahwa dia tidak hadir sebagai menteri, nggak pakai atribut-atribut begitu. Maka oleh karena itu jangan kita memastikan bahwa seorang yang jadi menteri lalu kehilangan kebebasannya semua. Meskipun orang kalau melihat Pak Yasona itu pasti pikiran Menkumham itu tidak kelepas, Pak. Tergantung siapa yang melihat. Kalau kelompok-kelompok yang sudah a priori pada Partai Demokrasi Indonesia. Anda lihat tergantung siapa yang melihat ya? Ya. Buktinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 kali. Ini orang yang ngomong ini orang yang dulu selalu memberikan dukungan pada KPK. Mengerahkan puluhan orang-orang anggota DPD. Saya. Jadi kalau 4 kali setiap menjelang acara besar yang namanya Rakernas dan Kongres, itu 4 kali ada penangkapan. Lalu kita sebut apa peristiwa itu? Kita contoh yang terakhir. Maksudnya bagaimana? Di bulan Pak? Desember ini sudah ada penyerahan uang bulan Desember, katanya, kononnya. Kenapa bukan kali itu ada penangkapan? Padahal KPK kan punya penyadapan. Kenapa menunggu sampai ada agenda Rakernas PDI Perjuangan dan mepet waktunya. Sebelumnya ada juga kader PDI yang ditangkap di Bali, juga berkaitan dan mepet dengan acara-acara yang dilakukan dalam bentuk kongres. Anda mengatakan begini, apakah Anda yang mengatakan bahwa KPK sengaja menyasar PDI Perjuangan atau bagaimana nih? Di KPK itu banyak yang bagus. Bagusnya itu mirip rekan-rekan kita, Mas Uceng, Mas Madril, itu banyak yang bagus. Terutama di tingkat Dewan Pengawas. Di komisioner juga banyak yang bagus.
di karyawan banyak, tapi ada sebagian kecil karyawan yang menggunakan KPK ini untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan merusak KPK itu sendiri. Dan sejak itulah saya berkurang kedatangan saya memberi dukungan. Contohnya, Pak. Bagaimana mungkin penyadapan itu digunakan untuk menyadap pembicaraan mengenai soal presiden misalnya. Kan nggak masuk akal itu. Padahal undang-undang menyatakan segala pembicaraan yang di luar pemberantasan korupsi itu harus dikeluarkan dari penyadapan. Dengan revisi undang-undang yang baru, dengan komisioner yang baru, Anda melihat masih ada yang seperti itu? Ini contohnya. Datang ke ini salah PDI satu contohnya Perjuangan, ya? ngaku-ngaku bawa surat penggeledahan. Baik. Padahal nggak mungkin ada surat penggeledahan karena tahapannya masih Saya ingin kembali lagi, penyelidikan. Pak Wayan. Jadi Anda ingin mengatakan ke pertanyaan saya tadi soal kehadiran Pak Yasona Lawli, Anda mengatakan sebetulnya itu sah-sah saja karena Pak Yasona juga adalah ketua DPP, masih terkait, atau Pak Jokowi tadi mengatakan pengurus partai juga? Kalau mau objektif tidak ada masalah. Kalau bicara subjektif, itu demokrasi namanya, silahkan. Saya ingin tanya sekarang pendapat dari Pukat ya. Saya ingin tanya pendapat dari Pukat. Pukat sempat menyebut bahwa kasus Harun Masiku atau tepatnya kehadiran seorang Yasona di situ yang merupakan ketua DPP bidang hukum dan perundangan, tetapi juga sekaligus Menkumham, rawan diintervensi. Mengapa Pukat mengatakan demikian? Ya, memang pertama betul tadi yang disampaikan bahwa Pak Yasona itu kan sekarang menjadi pembantu presiden ya, menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dan dalam hal ini banyak sekali urusan-urusan penegakan hukum yang itu harus berkoordinasi juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga ketika Pak Yasona hadir dalam konferensi pers mengkritisi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, ya tentu menjadi aneh begitu. Menteri Hukum tapi kemudian ikut konferensi pers dan mengkritisi penegakan hukum. Pak Yasona itu Pak Yasona nggak ikut bicara, sama sekali nggak bicara, hanya mengumumkan daftar tim, sama sekali nggak bicara. Betul. Nah, persoalannya bukan pada dia bicara atau tidak, tapi lebih kepada kehadiran Pak Yasona di situ. Dari sudut pandang manapun sebetulnya Pak Wayan harus mengakui juga bahwa ada problem ketika kehadiran Pak Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM di situ, dan masyarakat bisa mengaitkan itu dengan pemerintah tentunya. Dari sudut pandang manapun sebetulnya itu problemnya. Kalaulah Pak Yasona bukan Menteri Hukum dan HAM pada saat ini, maka tidak ada masalah. Tetapi karena pada saat ini beliau menjabat sebagai petugas di pemerintahan, ya, saya menggunakan istilah petugas pemerintahan bukan petugas partai ya. Kemudian menjadi petugasnya presiden untuk urusan hukum dan HAM, banyak sekali urusan-urusan penegakan hukum yang itu harus melalui Kementerian Hukum dan HAM, sehingga memang tidak elok atau tidak wajar lah ketika beliau hadir di situ. Apakah itu tidak bisa dipisahkan? Atributnya saja kan pada saat hadir di situ sudah berbeda. Apakah itu memang tidak bisa dipisahkan? Nah, boleh dijawab nanti, Mas Oce. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kami lanjutkan kembali. Tadi pertanyaan saya ke Mas Oce, kita masih membahas soal kehadiran Pak Yasona Lawli dalam konvers pengumuman tim hukum PDI Perjuangan waktu itu. Apakah tidak bisa dipisahkan antara Pak Yasona sebagai Menkumham dengan sebagai Ketua DPP, sehingga Anda tadi menyimpulkan ini rawan konflik kepentingan? Ya, memang peraturan perundang-undangan kita tidak memisahkan antara posisi di pemerintahan dan di institusi lain ya. Karena itu memang dibolehkan. Ya, yang ada memang larangan menteri merangkap jabatan di jabatan-jabatan tertentu. Tapi di partai politik memang secara tegas tidak dilarang. Ini persoalannya adalah karena Pak Yasona sendiri sebagai Menteri Hukum dan HAM juga masih menjabat sebagai Ketua DPP partai. Dalam hal itu akan ada alasan-alasan pembenar ketika tindakan itu dilakukan. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat betul dari sisi etika pemerintahan, ya, etika pejabat publik, memang tidak wajar seorang menteri ikut konferensi pers mengkritisi atau hadir dalam konferensi pers yang mengkritisi penegakan hukum. Apalagi menteri tersebut adalah menteri di bidang hukum dan HAM. Ya, jadi rawan sekali waktunya harus sama nih. Diselesaikan dulu sedikit dengan antara si menteri dengan si KPK, antara si menteri dengan kinerja penegakan hukum. Jadi ya, apakah kehadiran Pak Yasona harus betul-betul harus hadir? Tidak hadir pun menurut saya tim hukum kan sudah bekerja. Ada Pak Wayan yang ini sudah keren sekali Pak Wayan ini. Kenapa harus hadir di situ Pak Wayan? Hadir menurut Silakan dijawab. Mas Oce, kita kan sama-sama cinta KPK, sama-sama anti korupsi. Itu harus kita pastikan dulu. Yang jadi soal, kenapa Mas Oce hanya mengkritisi Pak Yasona? Kenapa nggak belajar bersama-sama mengkritisi tindakan KPK yang keliru? Seperti mau menggeledah tidak membawa
surat izin dari Dewan Pengawas. Seperti misalnya sekarang penggeledahan itu dengan surat izin dibantah oleh Humas dan juru bicara. Ibu Lili juga keterangannya mula-mula mengatakan ada surat penggeledahan, belakangan juga dibantah sendiri. Kenapa bukan ini juga bagian yang penting? Kalau kita ingin membesarkan KPK, yuk kita sorot sedikit. Oke. Boleh nanti ditanggapi ya, Mas Oce. Tapi mungkin Pak Wayan bisa jawab dulu. Kenapa soal... Kalau dengan menyorot Pak Lauli yang tidak melanggar hukum, apakah KPK menjadi besar? Tapi kalau kita menyorot KPK dengan kekurangannya agar itu dipulihkan kondisinya seperti KPK pada waktu dulu, itu membuat KPK menjadi kuat. Harusnya KPK yang sedang bermasalah dengan oknum-oknumnya, bukan Dewan Pengawas dan komisionernya. Itu yang kita kritisi. Kan masih banyak karyawan yang bagus-bagus. Betul. Banyak bagian yang harus dikritisi, tetapi persoalan apakah ini rawan diintervensi dan menyangkut etika publik itu juga menjadi penting, Pak Wayan. Siapa yang diintervensi? Memangnya KPK bisa diintervensi? Apalagi oleh seorang menteri kehakiman. Terlalu naif. Kita mengada-ada mengatakan, kalau begitu kan merendahkan KPK namanya. Emang KPK bisa diintervensi? Yang benar, beberapa tindakan KPK yang berlebihan, termasuk bagaimana hak-hak teman-teman di pengacara merasa dibedakan dengan di kejaksaan dan di kepolisian. Bagaimana teman pengacara harus lepas sepatu. Itu kelahnya Anda di KPK. Mestinya ini yang kita kritisi gitu. Tadi Anda sudah menyinggung soal penggeledahan, saya ingin tanya itu ke Mas Oce juga ya. Soal penggeledahan, Mas Oce, Anda melihat ketika upaya KPK mendatangi kantor PD Perjuangan pada tanggal 9 Januari, hari Kamis, apakah itu memang seperti yang disampaikan PD Perjuangan? Ada yang salah di situ karena tidak ada surat, dan sampai saat ini belum jelas juga apakah penggeledahan itu jadi atau tidak. Jadi menurut Anda letak masalahnya itu di mana? Sebetulnya melihat persoalan ini harus proporsional ya. Kan PDIP nggak jadi digeledah, jadi tidak ada penggeledahan. Jadi memang di situ saya melihat nggak ada juga yang salah dari KPK gitu, karena memang tidak ada penggeledahan. Bahwasannya penggeledahan tapi akibat kedatangan itu sekarang ada berita seperti ini. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Jadi pasca Undang-Undang 19 memang harus ada izin penggeledahan dan penyitaan. Nah kalau tidak ada izin memang mereka tidak bisa menggeledah. Tetapi dalam kasus ini kenapa kita harus lihat proporsional? Karena kantor KPU juga tidak digeledah kok hari itu. Nah yang terjadi adalah justru diskriminasi. Kantor KPU tidak digeledah karena belum punya izin, tetapi sudah disegel. Tetapi kantor PDIP tidak digeledah karena nggak punya izin, tetapi tidak disegel gitu. Jadi justru saya mengkritisi KPK, Pak Wayan. Justru menurut saya KPK berlaku diskriminatif. Kenapa kantor KPU sama-sama tidak punya izin penggeledahan disegel, tetapi kantor PDIP tidak punya izin penggeledahan tapi tidak disegel gitu. Mereka langsung pulang dan kemudian tidak kembali lagi. Padahal, ada treatment yang berbeda di sini. Ada treatment yang berbeda. Jadi kalau kita lihat proporsional, tim hukum juga harusnya melihat proporsional. Justru di PDIP mereka tidak melakukan apapun. Jadi harus fair juga melihatnya. Saya klarifikasi dulu ya. Boleh. Saya berikan kesempatan buat Pak Wayan, tapi setelah jeda Pak ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti giliran Pak Wayan pertama. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Pak Wayan, tadi Mas Oce mengkritik KPK, KPU di hari yang sama tidak digeledah tapi disegel, sementara kantor PDI Perjuangan tidak disegel. Ya, yang benar kalau kantor PDI Perjuangan berdasarkan pasal 47 ayat 4 memang tidak boleh digeledah dan tidak boleh disegel. Karena yang boleh digeledah dan disita adalah miliknya tersangka, karena habis menyita harus dititipkan pada tersangka atau keluarganya. Itu harus clear. Kedua, kalau tempat lain disegel, kalau saya boleh bercerita ketika KUHP itu dibuat, ini mestinya diatur hak kewenangan polisi untuk nyegel. Tapi pembuat undang-undang waktu itu menyatakan segel itu terlalu teknis. Maka kalau ada sekarang orang mau menyegel, dasar hukumnya di mana ya? Saya ingin tahu. Itu kan kebiasaan saja. Kalau kebiasaan, orang yang disegel mau terima ya sudah. Tapi kalau PDI pasti akan menolak itu. Itu satu. Tapi kalau dinilai begini Pak Wayan, kalau dinilai ini sebagai sepertinya upaya KPK untuk mengklirkan kasus ini dihambat karena tidak mau disegel, tidak bisa digeledah. Itu nah apa? Ini kejahatan. Kalau menuduh PDI menghambat, kejahatan. Bukannya
petugas KPK yang dianggap melanggar pasal 5, di situ kan ada 6 asas. Asas-asas ini dilanggar dengan kedatangan mereka. Pertama, asas kepastian hukum. Oh, nggak pakai izin kok datang mau menggeledah. Kedua, asas keterbukaan. Asas hak asasi manusia yang harus dilindungi juga dilanggar. Justru KPK yang melanggar pasal 5 Undang-Undang KPK yang dijadikan asas selama ini dia bekerja. Kenapa PDI yang dituduh? Malah PDI dituduh, ini contohnya ya, Warta Ekonomi, kantor DPP PDI diobok-obok penyidik KPK. Ini kan kebohongan luar biasa. Kedua, ada media Indonesia, 1 kontainer putih diangkut dari DPP PDI. Gimana ngangkut kontainer, orang penggeledahan nggak ada, penyegelan nggak ada, penyitaan nggak ada, bagaimana bisa ngangkut? Jadi jelas sekarang siapa yang tidak suka pada PDI Perjuangan, jelas. Jadi tidak berdasarkan fakta beritanya, maka kami datang ke Dewan Pers, maka datang ke Mabes Polri, apakah ini tindak pidana atau bukan? Oke. Jadi sudah dicoba ditanyakan, oke? Kami datang dan ini pasti ada tindak lanjut. Baik. Tidak berhenti sampai di sini. Oke. Jadi Anda membantah itu adalah upaya untuk menghambat kasus ini ya? Ini Anda membantah kalau ini adalah upaya untuk melindungi Harun Masiku. Memang tidak ada pemhambatan, nggak perlu dibantah. Tapi justru yang kita katakan jadi adalah ini bukan beritanya upaya? ini mengada-ada. Oke, jadi ini bukan dan kami upaya. akan menuntut ini berdasarkan jalur yang tersedia. Oke, ini silakan dituntut Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah Anda PD Perjuangan ingin mengatakan bahwa tidak ada upaya untuk melindungi Harun Masiku, tidak ada upaya untuk menghambat dirikan KPK. Justru kita dukung bagaimana KPK bekerja. Tapi bekerjanya harus berdasarkan hukum, jangan bekerja melanggar hukum. Seandainya ketika hari itu datang dengan membawa surat penggeledahan yang ditandatangani oleh Dewas? Tidak mungkin surat penggeledahan karena jamnya jam 6.45 sampai jam 7.15. Itu masih penyelidikan. Seandainya hari ini misalnya atau besok kemudian ada surat penggeledahannya nanti kemudian kita didatangi? lihat, akan kita baca satu persatu surat penggeledahan itu. Baik. Udah sesuai nggak dengan KUHP dan sesuai dengan undang-undang tentang KPK. Baik. Kalau mereka bekerja berdasarkan hukum, siapa yang berhak melarang? Kita Yang melarang harus itu terlebih dahulu, sendiri. Pak Wayan. Saya kita akan dukung kerja-kerja KPK saya nanti supaya ingin mereka sesuai bertanya dengan soal aturan hukum yang ada. Ini topik yang baru lagi, Pak Wayan, ketika PDI Perjuangan menyebut bahwa kasus Wahyu Setiawan ini lebih merupakan pemerasan dan pertipuan ketimbang kasus suap. Kita akan bahas sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa, tim hukum dari PDI Perjuangan menyebut bahwa kasus Wahyu Setiawan ini lebih merupakan pemerasan dan penipuan ketimbang suap. Mas Oce, tanggapan Anda? Pada saat KPK melakukan konversi pers tanggal 8 Januari setelah dilakukan OTT, Ibu Lili pada waktu itu menyampaikan pasal 12 huruf A kecil. Itu adalah konstruksi pasal suap. Jadi karena itu pasal suap, maka pemberi dan penerima suap itu sama-sama dipidana. Dan semua orang yang membantu proses terjadinya tindak pidana suap itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Maka pada waktu itu ada 4 yang menjadi tersangka. Sebetulnya ada pertanyaan juga dari kita sebenarnya kenapa cuma 4? Karena pada saat itu sebetulnya ada banyak yang ditahan oleh KPK, tapi nggak tahu alasan kenapa yang lain dilepaskan. Jadi sebetulnya konstruksi hukum yang sedang dibangun oleh KPK adalah ini ada pemberi suap punya kepentingan tersendiri, kemudian memberi suap kepada penyelenggara negara yang punya kewenangan yaitu WS, dan kemudian terjadilah transaksi suap menyuap itu dalam dua bentuk kepentingan bertemu ya? Iya, 2 kepentingan bertemu, 600 juta, 900 juta dan seterusnya. Jadi ini konstruksi yang dilakukan oleh KPK. Bahwasanya ada bangunan konstruksi lain yang dicoba dibangun, ini penipuan, ini pemerasan, itu sih terserah saja. Tetapi sebagai penegak hukum tentu kita melihat bahwa KPK akan menggunakan pasal itu sebagai sangkaan, kemudian nanti di persidangan pasal itu sebagai dakwaan dengan komposisi tersangka yang sudah ditentukan. Ada pemberi suap, Har yang masih buron, kemudian ada penerima, kemudian ada perpindahan uang ya, transaksi itu. Berarti dan kuncinya ini akan semakin jelas kalau Harun nanti ketemu ya? Betul, itu kuncinya di Har itu. Jadi ini sama dengan tindak pidana suap yang lain sebenarnya. Saya ingin tahu kenapa konstruksi itu yang dibangun oleh tim PDI Perjuangan soal Harun ini. Jadi Harun diperas maksudnya. Akademisi, kalau nggak salah Bu Yenti kurang lebih pandangannya sama kalau menurut kesimpulan saya. Kenapa? Kalau tanggal 6 sudah ada keputusan pleno lengkap, termasuk di dalamnya juga Saudara Wahyu, pertanyaannya, kalau tanggal 8 masih membicarakan untuk merubah itu, masuk akal nggak? Kalau dalam hukum pidana, motif bukanlah unsur, tapi motif menjadi sangat penting. Motif apa? Di tanggal 8 masih ada pembicaraan untuk
menggulkan calon ini. Kecuali calon ini memang ditipu dan diperas atau diolok-olok, diakalin bahwa masih ada peluang. Nah kalau dari segi itu namanya sebagai konstruksi hukum, apalagi orang yang sedang menghadapi masalah, kan tidak terlalu keliru begitu. Karena sekali lagi motifnya berbicara tanggal 8 itu tidak waktunya sudah ditemukan. habis. Begini Pak Wayan, kalau diperas itu kan berarti sebetulnya tidak mau memberikan, tapi terpaksa karena diperas tadi. Kalau ini ada paksaan tidak, Pak? Saya tidak tahu persis sampai di mana. Tapi waktu itu yang saya baca antara pemerasan dan penipuan memang kan bedanya tipis. Tergantung bagaimana cara komunikasi pada waktu itu. Baik. Tapi yang Sekali pasti lagi, ini kan baru analisa. Baik. Nanti kita lihat saja. Kita lihat saja dan seperti tadi yang saya katakan bahwa kuncinya adalah ketika Harun nanti ketika sudah ditemukan, ditangkap, ini akan menjadi titik terang benderang, mudah-mudahan kita harapkan. Bagaimana kita lihat nanti kelanjutan dari kasus ini ketika Harun Masiku sudah ditemukan. Kami harus undur diri terlebih dahulu pemirsa. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan dan juga Mas Oce yang bergabung bersama kami. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.